Banyak pasangan di luar sana yang udah nikah bertahun-tahun, tapi masih belum punya anak juga. Nggak tahu emang itu belum rezeki, atau memang secara medis, ada sesuatu di dalam tubuh mereka yang bikin mereka sulit punya anak. Dan gue yakin, nggak sedikit orang yang akan mencoba 1000 cara buat dapetin anak. Salah satunya, pakai cara mistis. Kayak cerita yang mau gue ceritain sekarang. Ada seorang cewek yang saking desperate-nya pengen punya anak, akhirnya dia mutusin untuk datang ke seorang dukun. Ada sepasang suami istri. Mereka tinggal di Bandung, namanya Dion dan Mita. Oke. Mereka umur 29 tahun dan udah nikah tuh sekitar 3 tahun gitu, Nat. Sejujurnya Dion tuh pengen banget langsung punya anak pas mereka baru nikah. Tapi nggak tahu kenapa Mita ini nggak hamil-hamil. Mereka tuh nggak ke dokter, tapi tetap berusaha terus buat baca-baca artikel, nanya-nanya temennya. Pokoknya mereka ngelakuin segala cara biar cepat punya anak. Tapi tetap aja tuh, Nat. Sekitar 3 tahunan mereka nikah, tetap aja Mita tuh nggak hamil-hamil. Ditambah orang tua Dion tuh jadi rada nyinyir gitu loh ke Mita. Kayak biasanya kalau misalnya lagi kumpul keluarga, pasti kan ada kayak tante-tantenya, omnya nyinyir gitu kan. Iya. Nah, ibunya Dion ini bukan yang ngebantuin Mita, tapi malah nambah nyinyirnya gitu loh ke Mita. Sampai-sampai di depan orang banyak tuh, ibunya Dion tuh sempat ngomong kayak, tahu nih istri anak gue mandul kali ya. Kurang ajar banget. Nah iya, makanya di situ tuh si Mita sakit hati banget. Cuman ya Mita nggak berani ngomong ke Dion. Mita pun juga cuman senyum aja gitu kalau misalnya diledekin sama orang tua Dion, sama keluarga Dion gitu. Pokoknya dia bener-bener nggak bisa ngungkapin kesedihan ini ke siapapun, apalagi keluarga Mita kan. Takutnya kalau misalnya dia cerita ke keluarganya, jadi malah berantem gitu. Termasuk sama Dion juga, dia nggak cerita. Termasuk sama Dion, karena Mita tuh nggak enak gitu lebih sama Dionnya. Iya. Nah tapi Mita ini cerita ke satu orang teman terdekatnya, namanya Kina. Kina ini ya jadi kayak tempat curhatan Mita banget lah. Apapun yang diceritain sama Mita tuh, ya Kina tuh selalu tahu, selalu dengerin gitu. Sahabatnya? Iya, sahabatnya banget, Nat. Sampai akhirnya, karena Kina ini juga kasihan banget denger Mita ngebatin sendiri, dinyinyirin terus sama mertuanya. Akhirnya Kina ini ngasih saran ke Mita soal kandungannya ini. Kina ngajak lah Mita ke salah satu tempat gitu di ujung Bandung. Pokoknya tempatnya ini kayak udah rada di luar kota gitu lah. Awalnya Kina diem aja pas ditanya sama Mita mau kemana gitu. Pokoknya si Kina nih diem aja. Tapi akhirnya pas udah deket tempat ini, si Kina tuh akhirnya ngomong, gue mau ngajakin lo Mit ke dukun yang bisa bikin lo hamil. Kata teman-teman gue nih, dukun ini pinter banget, bisa bikin mereka hamil, kata Kina. Dengar kayak gitu ya si Mita kaget banget lah dan marah-marah tuh di mobil. Kayak Mita tuh takut banget dan gak mau kalau misalnya Mita tuh harus berurusan sama dukun gitu loh. Cuma si Kina nih nenangin Mita banget lah. Kina ngejelasin ke Mita kalau misalnya dia tuh udah kasihan banget sama Mita, dan Kina tuh bener-bener mau ngebantu Mita banget. Awalnya tuh Mita kenceng banget, sampai pada akhirnya si Mita luluh dan maulah ngikutin saran Kina ini buat ke dukun. Singkat cerita akhirnya mereka sampai di rumah dukun ini. Rumahnya kecil, kayak pedesaan gitulah di kaki gunung, dan kalau misalnya mau ke rumah dukun ini harus kayak ngelewatin hutan gitu kanan kirinya. Ketemulah mereka sama dukun ini. Namanya Mbah Parjo, kita sebut aja. Mbah Parjo tuh nanya lah keluhannya apa, kenapa kesini gitu. Si Mita tuh cerita dia udah nikah 3 tahun tapi masih belum punya anak. Dan dia tuh udah dikasih pressure gitu lah sama keluarga suaminya kalau misalnya harus punya anak dalam waktu dekat. Pas diraba-raba perutnya sama si Mbah Parjo ini, si Mbah Parjo tuh bilang katanya ada penyakit di perutnya Mita yang bikin sperma Dion pun juga gak bisa bekerja gitu loh. Pokoknya kasarannya tuh salahnya tuh di Mita lah. Soalnya dia juga gak pernah ke dokter ya, Moy? Iya, benar. Akhirnya si Mbak Parjo ini ngasih kayak minuman gitu, dan kayak ada jimat gitu lah yang harus Mita pakai kalau misalnya Mita mau berhubungan intim sama Dion. Katanya kalau misalnya Mita minum dan pakai jimat ini, beberapa bulan setelah itu pasti bakalan ada reaksi gitu di perutnya Mita. Udahlah, si Mita tuh rada seneng. Akhirnya kayak dapet jalan keluar, dan akhirnya mereka berdua pulang lagi ke Bandung, ke rumahnya. Singkat cerita, udah 2 bulan ini, setiap Mita dan Dion berhubungan intim, Mita tuh bener-bener pakai jimatnya ini di tangannya, kayak digelangin gitulah bentuknya. Abis beres berhubungan, si Mita tuh langsung minum, akhirnya dikasih sama Mbah Parjo. Terus Mita tuh juga udah telat mens 2 minggu. Pas diperiksa sama dokter, ternyata bener, akhirnya Mita hamil. Dan langsung info tuh ke keluarga mereka. Jalan sebulan 2 bulan kandungan Mita gak ngerasa apa-apa. Dia tetap beraktivitas kayak biasa,
sambil jaga kandungannya gitu lah. Pokoknya nggak ada masalah sama sekali. Sampai jalan ke 4 bulan, Mita ini ngerasa perut dia tuh kayak suka sakit banget gitu loh. Tapi nggak ada pendarahan atau apapun yang keluar dari rahimnya gitu. Kayak berasa tapi sakit banget. Padahal kan baru 4 bulan ya. Kayak jarang banget gitu kalau misalnya ngerasa sakit yang terus-terusan kayak ditendang gitu loh. Kan itu kalau misalnya udah 7-8 bulan baru berasa kan. Iya. Nah ini dari 4 bulan Mita udah ngerasa kayak gitu. Tumbuhnya cepet banget berarti. Iya mungkin ya. Mita langsung tuh periksa ke dokter. Dan ternyata bener, anaknya tuh baik-baik aja. Tapi si dokternya langsung kayak ngasih obat biar si Mita tuh nggak sakit perutnya. Udahlah akhirnya si Mita rada tenangan lah habis dari dokter kan. Tapi semenjak dia ngerasa perut dia sakit itu, setiap malam Mita tuh jadi kayak suka denger kayak ada suara bayi nangis gitu Nat, di pekarangan rumahnya, di belakang rumahnya. Terus tiap Mita nanya ke Dion nggak denger apa-apa. Jadi kayak di sini tuh suara bayi yang Mita denger emang beneran cuma Mita doang yang denger. Dion nggak bisa denger sama sekali. Sampai pada akhirnya Mita tuh ngerasa kayak rada keganggu lah sama suara bayi itu. Di jam 1 malam dia beraniin diri buat keluar kamar buat ngecek lah suara bayi itu tuh dari mana dan kenapa hampir 2 mingguan si Mita tuh tetap denger suara ini. Dia keluar kamar dan dia jalan tuh ke belakang rumahnya. Pas di ruang tengah, Mita tuh denger kayak ada suara cewek nyanyi gitu loh. Nyanyi tuh sambil kayak gitu, kayak sambil nidurin bayi gitu loh. Di situ tuh Mita merinding banget dengernya. Tapi ya dia tetap beraniin diri buat ngecek ke belakang rumah tuh suara bayi apa gitu kan. Pas dia buka pintu belakang, Mita tuh lihat di pekarangan rumahnya, di pojokan gitu, deket-deket pohon gitu, tanaman. Mita tuh ngelihat ada cewek pakai baju putih lagi gendong anak bayi. Dan asal suara bayi nangis ini dan suara cewek lagi nidurin bayi itu asalnya dari cewek yang Mita lihat. Pas Mita buka pintu belakang dan lihat ke arah cewek itu tuh langsung nengok ke arah Mita dan mata cewek itu langsung berubah jadi merah. Di situ tuh Mita bener-bener kaget banget. Dia langsung lari, teriak-teriak dan balik ke kamarnya. Dion ya kaget lah pas lagi tidur denger istri teriak-teriak kayak gitu kan. Ditanya sama Dion, kenapa? Kok kamu teriak-teriak, ada apa gitu. Dia ngeliat apa di pekarangan rumah belakangnya. Pas dicek sama Dion, ya nggak ada apa-apa sama sekali Nat. Dion bilang kayak, ya mungkin Mita kecapean doang, salah lihat gitu. Sampai pada akhirnya Mita disuruh tidur lagi tuh sama Dion. Jalan kandungan Mita yang ke-8 bulanan, Mita tuh makin sering ngerasa kayak perut dia tuh makin sakit. Dan kalau misalnya diperiksa ke dokter tuh bilang masih nggak kenapa-napa. Dan secara bersamaan dia tuh masih tetap denger kalau misalnya ada suara cewek nidurin anaknya dan bayi nangis di pekarangan rumah belakangnya. Setiap hari tuh Moy? Setiap hari. Tapi semenjak waktu yang 4 bulan dia hamilin denger suara itu, dia tuh jadi bener-bener gak berani ke belakang rumah pas malam karena dia takut kan. Dia bener-bener parno dan dia coba nyuekin suara itulah. Untungnya kan suara itu cuma nongol tiap malam. Dan tiap malam kan ada Dion kan. Jadi kayak si Mita tuh jadi rada gak takut lah pelan-pelan. Tapi ada di satu malam si Dionnya lembur dan katanya mau gak mau harus nginep di kantor. Jadi dia gak bisa pulang nemenin Mita. Tapi Dion pesan ke Mita, kalau misalnya perut Mita sakit dan ada apa-apa, langsung kabarin Dion. Mita ngeyain tuh, karena ya dia bisa apa kan, masa dia ngelarang suaminya kerja. Udahlah di hari itu, Mita sendirian di rumah. Dan ini tuh udah sekitar jam 11-an malam. Si Mita tuh bener-bener gak keluar kamar sama sekali ya, karena tadi gue bilang dia kan takut. Dan ini baru pertama kali lagi kan, dia di rumah sendirian. Jadi di kamar tuh dia sendirian nonton TV, ngemil-ngemil, sesekali ke kamar mandi, abis itu ya balik lagi ke kasur buat nonton. Tapi pas lagi asik nonton, dia tuh denger di kamar mandinya tuh kayak ada suara shower hidup, mati, berkali-kali gitulah. Mita tuh dengernya merinding banget. Dia ketakutan, cuman ya dia nggak bisa apa-apa karena sendirian di rumah kan. Dia daripada parno, dia kencengin tuh makinan tuh suara TV-nya biar nggak kedengeran apa-apa. Tapi pas dia kencengin suara TV-nya, dia denger dari kamar mandi tuh ada kayak suara orang gedor-gedor pintu makin kenceng, kayak dok gitu. Makin dia kencengin suara TV-nya, gedoran pintu tuh makin kenceng Nat. Mita langsung matiin TV-nya dan suara gedoran tuh langsung berhenti, bener-bener berhenti. Tapi tiba-tiba muncul nih kayak suara orang lagi ngelangkah di dalam kamar mandi. Kan kamar mandi tuh basah. Kalau misalnya ada suara orang langkah kedengeran kan kayak Dan Mita tuh dengar suara itu. Karena Mita ketakutan banget, akhirnya Mita masuk selimut sambil nelpon Dion. Tapi Dion gak ngangkat sama sekali karena lagi sibuk kayaknya. Dia takut banget. Dia ngumpet lah tuh di dalam selimut sambil istighfar. Tapi pas dia lagi masuk ke dalam selimut, tiba-tiba dia tuh berasa kayak ada sesuatu yang jalan di atas badannya dia Nat.
kayaknya tuh dia ngerasa kayak ada bayi merangkak gitu loh di atas badannya. Kalau misal ada bayi ngerangkak di badan kita kan lo berasa gitu kan. Iya, kecil gitu ya. Iya, abis itu bayi yang tadi jalan di perut dia, sekarang bayi itu duduk di sebelah Mita sambil megang perutnya Mita. Bayinya tuh kayak ngeraba-raba gitu ya. Iya, kayak ngeraba-raba perutnya Mita gitu loh, Nat. Oh. Tapi ini masih di luar selimut, Moy. Masih di luar selimut. Oke. Di situ tuh Mita ketakutan banget, tapi dia ngeberaniin diri buat ngebuka selimutnya pelan-pelan, karena dia tuh penasaran siapa yang megang-megang perut dia, yang ngelus-ngelus perut dia gitu loh. Pas Mita buka selimutnya, dia ngeliat bener-bener di sebelah badan dia ada bayi lagi duduk sambil megang perutnya dia, tapi kepala bayi ini buntung. Bah, anjing. Jadi nggak ada kepalanya? Nggak ada kepalanya, Nat. Dan pas dia nengok ke arah kiri, dia ngeliat ada cewek pakai baju putih lagi berdiri ngeliatin dia sambil ngomong, "Yang ada di perutmu itu anakku." Mita tuh langsung lari kenceng banget keluar kamar. Dia langsung lari sekuat tenaga, walaupun sakit nih perutnya. Dia langsung naik mobil dan berangkat ke kantor Dion. Pas sampai kantor Dion ini, si Mita nangis-nangis banget lah sambil ceritain dia bisa ngeliat apa di rumahnya. Dan karena Mita ngos-ngosan banget, dia ngerasa perut dia tuh makin sakit. Dan tiba-tiba ketuban Mita tuh pecah di situ. Mereka panik banget lah. Dan Dion itu langsung buru-buru ngebawa Mita ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, ternyata bener kata dokternya kalau si Mita ini udah siap ngelahirin. Singkat cerita, akhirnya pagi subuh jam 5-an Mita melahirkan. Tapi sayangnya anaknya Mita ini meninggal. Dan pas anaknya ini keluar dari perut Mita, dokternya, susternya, Dion, dan Mita ngeliat sendiri anaknya ini pakai gelang jimat yang selama ini Mita pakai setiap berhubungan intim sama Dion. Dan itu adalah gelang yang dikasih sama Mbah Parjo. Wow. Moy, berarti si Dion itu nggak tahu ya kalau Mita itu kedukun buat mempermudah kehamilannya dia. Iya, Dion tuh bener-bener nggak tahu, Nat, karena nggak dikasih tahu sama Mita kan. Karena Mita mikir kayak apapun dia lakuin biar Dion dan keluarga itu seneng kalau misalnya Mita tuh hamil. Akhirnya dia ngeyain kan ajakan Kina buat ke dukun. Cerita kali ini gue dapet dari mbak gue di rumah. Dia tuh orang Sulawesi. Nah, ini tuh cerita dari temennya dia. Jadi temennya itu tuh baru nikah, tinggalnya di Sulawesi. Dan kejadian ini tuh sekitar tahun 2016. Namanya kita sebut aja Lia sama suaminya Ardi. Ini yang temen mbak lo? Iya, Oke. temen mbak gue tuh Lia. Iya. Nah, Lia sama Ardi itu tuh baru nikah 5 bulan. Selama pernikahan mereka, karena mereka juga seumuran, jadi mereka tuh masih nikmatin banget lah masa-masa honeymoon berdua. Jadi mereka tuh masih belum kepikiran lah untuk punya anak. Mereka berdua itu umur 25 tahun. Sampai akhirnya di bulan ke-6 mereka nikah, Lia itu hamil, anak pertama mereka. Selama hamil, Ardi tuh ngejagain Lia banget, karena yang namanya anak pertama kan, jadi semuanya serba hati-hati. Bulan kedua Lia hamil tuh bener-bener muntah setiap pagi. Ardi yang kerja setiap hari ke kantor sampai ambil cuti karena kasihan sama Lia. Pokoknya di kehamilan ini tuh Lia kondisi badannya lebih lemah. Padahal Lia tipenya juga jarang sakit. Dan sampai akhirnya mereka tuh ke dokter. Sekalian cek USG dan alhamdulillahnya kandungannya tuh sehat. Detak jantungnya juga udah mulai kedengeran Moibi. Di situ Lia sama Ardi tuh seneng banget rasanya, sampai mereka berdua tuh netesin air mata, saking terharunya kan. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah. Sampai di rumah, anehnya Lia tuh nyium kayak ada wangi melati gitu Moibi. Terus Lia tuh ngomong ke Ardi, "Ini wangi melati ya?" Nah, Ardi tuh gak nyium ada wangi melati. Tapi akhirnya Ardi bilang ke Lia, "Gak ada wangi apa-apa kok, udah sana mandi bersih-bersih." Terus sekitar jam 8 malam, Ardi sama Lia tuh udah siap-siap buat tidur. Tapi sebelum tidur, Lia tuh punya kebiasaan minta diolesin minyak ke perutnya sama Ardi. Akhirnya diusapin lah ke perutnya Lia minyaknya, sambil mereka berdua tuh ngobrol sama calon anaknya. Nah tapi pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba Lia tuh nyium wangi melati yang kenceng banget aromanya Moibi. Lia sampai ambil botol minyaknya terus nyium botolnya, soalnya dia ngira sumbernya tuh dari situ kan. Gak taunya pas dia nyium tuh bukan dari situ sumbernya, tapi ada dari sekeliling kamar mereka aja wanginya. Lia ngomong lagi ke Ardi kalau satu kamar mereka tuh wangi melati. Tapi ya lagi-lagi Ardi gak bisa nyium itu. Sampai akhirnya Ardi nyuruh Lia tidur aja, gak usah terlalu dipikirin selama wangi itu tuh bukan bau yang gak sedap gitu loh. Akhirnya mereka berdua tuh tidur. Pas mereka udah tidur, menjelang azan subuh, tiba-tiba Lia tuh ketindihan Moibi.
Dia gak bisa gerakin satu badannya. Dia berusaha manggil-manggil Ardi tuh juga gak bisa. Pokoknya ketindihannya tuh sampai Lia ngedenger suara azan subuh, baru dia tuh bisa gerakin badannya. Akhirnya Lia tuh langsung ambil wudhu dan dia tuh langsung sholat subuh. Paginya sekitar jam 7, Ardi bangun. Akhirnya Lia tuh cerita ke dia kalau menjelang subuh itu tuh dia ketindihan. Lumayan lama gitulah ketindihannya. Terus Lia bilang juga ke Ardi, apa jangan-jangan ada kaitannya sama wangi melati itu ya. Tapi Ardi yang gak percaya hal-hal mistis tuh gak percaya sama Lia. Akhirnya abis selesai ngomongin itu, Lia nyiapin sarapan lah buat Ardi. Terus gak lama Ardi berangkat ke kantor. Lia yang sendirian di rumah tuh sebenarnya sempet bingung mau ngapain. Tapi akhirnya dia mutusin buat nonton TV aja sampai siang. Abis itu dia lanjut tidur siang. Nah pas dia lagi asik nonton, tiba-tiba dia tuh nyium wangi melati lagi Moebi. Dibarengin sama suara ketokan pintu dari kamarnya di lantai 2. Lia kaget dong karena dia tuh di rumah sendiri dan posisinya gak ada ART juga di rumahnya. Akhirnya dia gak beraniin diri buat naik ke atas karena suara ketokannya tuh gak berhenti. Dan bener aja pas dia naik ke atas tuh sumber suara ketokannya ada dari kamar Lia sama Ardi. Akhirnya Lia buka pintu kamar mereka. Pas Lia buka, Lia tuh ngeliat di depan jendela kamar mereka ada nenek-nenek lagi lihat ke arah luar jendela ngebelakangin Lia. Berarti nenek ini dalam kamarnya? Di dalam kamarnya Moe. Lia kaget banget dan langsung nutup pintunya kenceng. Dia langsung lari ke bawah keluar rumah sambil nelfonin si Ardi. Terus dia tuh bilang juga kalau ada nenek-nenek di kamar mereka berdua. Ngedenger istrinya panik banget, Ardi tuh langsung nyuruh Lia buat ke rumah mamanya Ardi. Karena Ardi juga baru sampai kantor kan, gak mungkin langsung pulang. Akhirnya Lia tuh ngikutin apa kata Ardi. Pas sampai di rumah mertuanya sekitar jam 12 siang, Lia tuh langsung cerita ke mertuanya. Dari mulai wangi-wangi melati sampai ada nenek-nenek di kamarnya dia. Mamanya Ardi tuh lumayan kaget banget dengernya. Tapi karena mamanya Ardi itu percaya sama hal-hal mistis, akhirnya Lia tuh langsung dimandiin kembang di rumah mamanya Ardi. Dibacain doa dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah mandi kembang, Lia nungguin Ardi di rumah mertuanya sampai sore. Dan pas Ardi jemput, akhirnya Lia pulang berdua sama Ardi. Nah semenjak mandi kembang sama dibacain doa sama mertuanya itu tuh, Lia tuh gak pernah lagi nyium wangi melati sama ngeliat sosok nenek-nenek itu Moebi. Sampai akhirnya kandungannya Lia tuh udah masuk bulan ke-9. Mereka berdua ke dokter buat cek USG terakhir dan mastiin buat ke dokter lahirannya tanggal berapa kan. Pokoknya mereka tuh bersyukur banget kalau anaknya itu kondisinya sehat banget dan tinggal nunggu waktu buat bisa ketemu sama Lia dan Ardi. Jadi sekarang Lia tuh makin hati-hati sama kegiatannya karena udah hamil tua juga kan. Ardi pun juga udah ambil cuti di kantor karena bener-bener tinggal nunggu Lia kontraksi dan pembukaan doang. Sampai akhirnya sekitar jam 7 malam pas mereka berdua lagi makan malam, Lia tuh mulai kontraksi. Tiba-tiba perutnya tuh sakit banget, tapi tuh masih bisa ditahan sama dia loh, belum yang terlalu parah yang harus ke rumah sakit. Akhirnya Lia tuh disuruh Ardi tidur duluan. Naiklah Lia ke kamar. Ardi beresin bekas makan mereka berdua. Terus pas Lia lagi naik tangga, lagi-lagi Moebi, Lia tuh nyium wangi melati lagi. Semenjak sekian lama tuh? Iya, sekian lama. Di situ Lia merinding banget, tapi karena dia lagi sakit perut banget, akhirnya dia tuh gak peduliin itu dan langsung masuk ke kamarnya. Pas masuk kamar juga wanginya tuh makin kecium lagi. Akhirnya Lia langsung tiduran lah di kasur dan langsung merem lah pokoknya. Gak lama Lia ketiduran, pas lagi tidur, Lia tuh mimpi Moebi. Dia mimpi kalau perutnya dia tuh diusap-usap pakai minyak. Nah karena tadi Lia tidur duluan, jadi sambil merem Lia tuh mikir kalau ini tuh Ardi yang lagi ngusapin perutnya, kayak biasanya lah. Ini di mimpi kan? Ini mimpi. Tapi anehnya, lama-lama perutnya yang diusap-usap ini tuh kayak ditekan-tekan gitu loh Moebi. Makin lama makin kasar gitu ngusapnya. Akhirnya Lia berusaha lah buka mata di mimpi itu. Dan pas dia lihat, ternyata yang ngusapin perutnya tuh bukan Ardi, tapi nenek-nenek yang dia lihat waktu itu di kamarnya. Wow. Ngelihat itu Lia tuh ketakutan banget dan langsung nangis-nangis di mimpinya dia. Besokannya sekitar jam 7 pagi pas Lia bangun, Lia kaget banget Moebi. Yang tadinya dia sakit perut banget, tiba-tiba rasanya perutnya tuh ringan banget. Gak sakit sama sekali lah. Pas dia buka selimutnya, ternyata perutnya Lia tuh udah rata Moebi. Bayinya udah gak ada. Bangsat. Anjing. Tapi kalau misalkan tadi kita dengar ceritanya Nadila, si nenek-nenek ini kayak
ngelus-ngelus, bahkan kayak neken-neken perutnya Lia itu gak sih? Iya. Apa jangan-jangan si nenek-nenek ini ngambil janinnya Lia, Nat? Nah iya Bi, jadi kalau kata mbak gue, anaknya ini tuh emang ternyata diambil sama nenek-nenek ini. Dan Lia ini tuh jadi korban orang yang pengen banget punya anak, tapi caranya tuh kayak cerita Camuy tadi, dimana anaknya dia tuh jadi tumbal yang pengen banget punya anak. Jadi ada orang yang pengen punya anak ke dukun, terus somehow janin yang ada di perutnya Lia jadi tumbal gitu. Anjing, kasihan banget. Cerita ini kejadian di akhir dekade 90-an, sekitar tahun 1999 atau 2000-an lah. Ada seorang sepasang suami istri. Ini nama asli by the way. Namanya Rosa dan Doni. Umur mereka sama-sama menuju 30 tahun. Doni ini pegawai BUMN dan Rosa tuh ibu rumah tangga. Dan mereka ini tinggal di daerah Jogja. Nah di tahun itu tuh tahun keempat mereka nikah dan mereka belum juga punya anak. Sempat kepikiran sama mereka buat coba ke dokter, program bayi tabung atau program-program dari dokter gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya mereka nggak jadi ikut program itu. Dan ya udah, kalau emang belum rezeki mah nggak apa-apa, ikhlas aja. Semoga nanti ada jalannya buat punya anak gitu, mereka mikirnya. Nah di suatu hari, Doni ini dinas keluar kota sekitar 5 harian, Natmoy. Dan ini kali pertama Doni ninggalin Rosa sendirian. Udah tuh, selama 4 malam Rosa tidur sendirian di rumahnya. Singkat cerita, di hari kelima, itu tuh hari Jumat, itu hari dimana harusnya Doni balik dari dinasnya dia. Dan sekitar jam 12 malam, Rosa buka pintu depan, karena Rosa ngedengar ada orang ngetok-ngetok pintu depan rumah dia. Pas dibuka, ternyata Doni. Nah setelah masuk rumah, entah kenapa di malam itu Doni itu birahi banget, Natmoy. Dan Doni itu minta buat berhubungan sama istrinya. Di situ Rosa mikir, oh mungkin udah 5 hari nggak ketemu, kangen kali suami gue sama gue gitu. Iya. Ya udah tuh, mereka ngelakuin hubungan suami istri di kamar mereka. Dan di saat itu Rosa ngerasa kok Doni itu agak beda. Bedanya tuh, Doni pas lagi berhubungan suami istri itu, suaranya Doni ini kayak berat menggeram gitu loh. Kayak kayak gitu. Dan satu hal lagi yang gak biasa, Natmoy, si Doni itu mainnya bener-bener hebat banget, kayak jago dan kuat banget gitu loh. Emang tadinya dia nggak kayak gitu? Sebenarnya lebih ke arah kayak nggak pernah nih Doni sejago ini gitu loh, dan sekuat itu, bener-bener lama banget mainnya. Oke. Dan gara-gara itu Rosa tuh bener-bener kecapean sampai tepar banget dia. Nah begitu paginya si Rosa ini bangun, itu kondisinya udah jam 10 pagi. Telat tuh si Rosa bangun, karena biasanya dia sholat subuh dan jam 8 pagi udah beres-beres rumah. Tapi dia lihat si Doni ini udah bangun duluan. Nah Rosa nanya ke Doni, aku kesiangan kok nggak dibangunin. Terus di situ Doni jawab, iya tadi malam aku sampai rumah kamu udah tidur, kayaknya kecapean banget. Makanya aku nggak berani bangunin, takutnya kamu ngantuk. Nah si Doni tuh bilang, lagian ini hari Sabtu juga ya, biarin aja kamu istirahat sampai siang. Kaget dong Rosa, kayak lo berdua tadi, kayak ya baru sampai rumah, gimana caranya? Padahal tadi malam gue sama suami gue bisa main gitu kan. Tapi di situ Rosa diem aja, karena dia takut kalau mungkin ya dia halu atau cuma mimpi doang gitu. Takutnya malah salah paham juga ya. Betul. Akhirnya dia nggak ngomong. Akhirnya dia nggak ngomong, diem doang. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kejadian itu, Rosa tuh ngerasa perutnya sakit dan mual-mual. Setelah dibawa ke dokter, ternyata Rosa ini hamil, Natmoy. Di situ Rosa dan Doni senang banget. Akhirnya mereka bisa punya anak setelah 4 tahun gitu kan nikah nggak punya anak. Ya. Udah nunggu lama banget gitu kan. Dan sejak udah ketahuan hamil, ya karena udah nunggu lama juga, itu tuh bikin Doni sama Rosa tuh yang ngejaga banget lah si Rosa ini kondisinya. Dan bahkan gak cuma mereka berdua, tapi nyokapnya Doni tuh justru ikutan lebih concern sama Rosa gitu loh. Jadi lebih diperhatiin. Ya. Nah berjalan sampai kehamilan di bulan kelima, di situ nyokapnya Doni tuh ngerasa kalau Rosa ini kelihatan makin kurus gitu. Kayak perutnya tuh makin gede, tapi badannya Rosa nih makin kurus, kayak timpang gitu loh badannya. Kebayang gak sih? Misalnya kayak perutnya makin gede, tapi tangannya Rosa tuh mengecil. Terus kayak mukanya tuh rada-rada pucet, kagak capek gitu. Tapi perutnya tuh tetap makin gede gitu loh. Bahkan di usia kehamilan yang 5 bulan, yang sebenarnya perutnya harusnya gak gede-gede banget,
kelihatannya perutnya Rosa nih kayak hamil tua gitu loh. Perutnya gede banget. Nah, gara-gara kayak gitu, nyokapnya Doni tuh ya makin concern. Padahal vitamin dari dokter tuh udah diminum rutin. Rosa juga gak banyak aktivitas yang bikin capek, makannya juga teratur gitu loh. Akhirnya nyokapnya Doni ini ngide lah buat minta ke ustadznya dia, buat dikasih air sama ustadznya ini buat kesehatan Rosa dan bayinya gitulah. Nah, nyokapnya Doni ini mikir ya buat jaga-jaga aja, nggak ada yang macem-macem gimana-gimana gitu loh. Dikasih lah tuh air yang udah didoain sama ustadznya nyokapnya Doni ini. Terus nyokapnya Doni nyuruh Doni buat ngasih ke istrinya. Awalnya Doni nggak mau, Moe. Tapi nyokapnya ini maksa, kayak udah nurut aja lah biar sehat istrinya. Gak ada salahnya juga buat jaga-jaga doang gitu. Akhirnya dilakuin lah tuh. Doni ini nyampurin si air putih yang udah didoain, dicampur ke, kalau misalkan Doni lagi bikinin teh buat istrinya. Terus kalau misalnya Rosa minta ambilin minum, dia kasih air ini gitu. Dan setelah itu beberapa hari kemudian, perutnya si Rosa ini kayak melilit dan Rosa tuh ngakunya sakit banget badannya dia. Dibawalah ke rumah sakit, dicek sama dokter, dan tiba-tiba setelah dicek USG, bayinya Rosa ini gak kelihatan bergerak, Moe. Gak ada kelihatan detak jantungnya. Padahal harusnya kalau bayi dicek ke USG ada detak jantungnya gitu kan. Iya. Kayak gerak-gerak dikit gitu loh. Apalagi dia udah 5 bulan kan, Bi? Betul, harusnya udah kelihatan kan. Dicek lagi ke rumah sakit lain pun begitu juga. Yang kelihatan di USG tuh bukan bentuk bayi yang kecil kayak ya 5 bulan, kalau dicek di USG tuh kayak kelihatan sedikit anggota tubuhnya atau gimana. Ini tuh enggak, kayak cuman segumpal daging doang dan gak gerak sama sekali. Aneh juga kan kenapa bisa kayak gitu loh. Setelah dicoba ke medis pun gak bisa, kemana-mana pun gak bisa, si ibunya Doni ini akhirnya ngide lagi. Dia maksa buat ke ustadznya dia. Dan akhirnya setelah Doni, Rosa, dan nyokapnya Doni ke situ, dilihat sama ustadznya ini, dan menurut si ustadz ini, dia bilang ternyata anak yang dikandung sama Rosa itu bukan anak manusia, tapi anak genderuwo. Dan ternyata hal ini kejadian gara-gara di saat itu yang pertama kali Doni itu dinas keluar, yang dia ditinggal 5 hari, itu tuh si Rosa dalam tanda kutip lagi main sama genderuwo yang nyamperin si Rosa. Gila. Jadi si Rosa ini disetubuhin sama genderuwo, yang mana genderuwonya itu tuh ada di sekitar rumahnya si Rosa dan Doni. Dan ketika Doni ini gak ada di rumah, si genderuwo ini masuk ke dalam rumahnya Rosa dan Doni, dan kayak seakan-akan kelihatan seperti Doni gitu loh. Jadi ya yang mereka lihat di USG itu sebelumnya itu bukan bayi manusia, tapi bayi genderuwo, Nat. Dan janin yang di dalam kandungannya Rosa ini mati gara-gara air yang udah didoain sama si ustadz ini. Setelah itu singkat cerita akhirnya mereka ke dokter. Kandungan yang udah jadi daging ini dikeluarin, dan ya yang keluar hanya daging-daging dan darah-darah yang menggumpal aja gitu loh. Jujur kasihan banget sih. Tapi di situ Doni pun ya ikhlas gitu sama apa yang udah terjadi sama istrinya. Anjing, berarti kasarannya kayak si Rosa tuh emang diincar sama genderuwo ini buat disetubuhin gitu ya? Iya betul. Sampai hamil gitu masalahnya. Dan bahkan yang dia kandung bukan anak si Doni, ya anak genderuwo itu gitu loh. Berarti Bi, kalau misalkan dia gak minum air itu bakal lahir gitu anaknya? Betul, bisa dibilang gitu. Anjing, kayak gimana ngelahirin bayi genderuwo ya? Serem juga kan. Cuman ya hitungannya malah jadi ya untung juga kan. Maksudnya bayinya meninggal gitu loh. Iya bener. Emang cukup desperate sih. Lo udah lama nikah tapi gak punya anak. Tapi ya mungkin wajar sih beberapa orang memilih untuk pergi ke dukun biar mereka bisa punya anak. Kayak cerita lo, Moe. Ada aja kan yang mau ke dukun karena mereka udah desperate banget. Iya. Nah, tapi itu kan contoh kasus yang gagal ya. Gue penasaran sih, ada gak ya di luar sana yang pernah ke dukun buat dapetin anak, dan ternyata anaknya tuh bisa lahir dengan selamat. Dan kalau memang selamat, kira-kira ada dampaknya gak ya ke anak itu?